Pemirsa, pemerintah Kota Pekalongan dan Sukabumi akhirnya mengizinkan lapangan Mataram dan Merdeka digunakan untuk sholat Id bagi warga Muhammadiyah pada Jumat 21 April mendatang. Apakah kebijakan ini mengakhiri polemik penggunaan lapangan oleh warga Muhammadiyah untuk sholat Id? Kami akan membahasnya bersama dengan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Muti dan juru bicara Wakil Presiden sekaligus Ketua MUI Bidang Informasi dan Komunikasi, Kiai Haji Masduki Baidowi. Selamat malam, Pak Masduki. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Kiai. Kita juga masih menunggu kehadiran dari Pak Abdul Muti yang mudah-mudahan nanti bisa bergabung. Saya akan ke Pak Kiai Masduki terlebih dahulu. Pak Kiai, bagaimana Anda melihat sempat terjadi perselisihan soal apakah lapangan bisa digunakan atau tidak oleh warga Muhammadiyah di Kota Pekalongan dan Sukabumi? Tapi sekarang tampaknya sudah selesai. Apakah ini betul-betul mengakhiri polemik perbedaan ini? Ya, saya kira itu mestinya tidak perlu terjadi polemik dan tidak perlu terjadi pelarangan. Yang sempat ada pelarangan lalu kemudian tidak jadi dilarang. Sebenarnya tidak perlu terjadi seperti itu karena kita memang membangun persaudaraan ini sudah sedemikian jauh. Jadi antara sesama Muslim kita sudah mempunyai ikatan-ikatan bagaimana membangun persaudaraan. Sesama bangsa kita juga sudah membangun ikatan-ikatan saudara sebangsa atau ukhuwah wataniyah, kalau tadi ukhuwah Islamiyah. Dan di seluruh secara global kemanusiaan kita juga sudah membangun rumusan dengan apa yang disebut dengan ukhuwah insaniyah. Jadi trilogi persaudaraan ini sudah menjadi praktikum yang baik di Indonesia. Dan ini sebenarnya sudah menjadi contoh buat orang-orang di luar negeri bagaimana kita Indonesia ini membangun persaudaraan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang juga tidak kalah penting bahwa ini adalah persoalan kalau dalam agama itu persoalan furu, persoalan cabang. Jadi agama itu ada dua, ada persoalan usul yang menyangkut persoalan dasar, lalu yang kedua itu persoalan cabang atau furu. Kalau soal furu berbeda itu biasa, dan kita sudah terbiasa untuk berbeda. Jadi aneh kalau kemudian kita masih meruncingkan persoalan ini. Insya Allah ini saya kira tidak akan terjadi lagi ya di berbagai tempat. Kalau di Pekalongan dan di mana tadi Sukabumi ya. Itu saya kira lebih karena ada semacam komunikasi yang mungkin miskomunikasi lah kira-kira seperti itu. Tapi setelah dijelaskan dulu perkaranya ternyata akhirnya semuanya clear dan kita tidak ada masalah lagi. Oke, baik. Pak Masduki sudah bergabung juga. Pak Kiai Abdul Mukti di sini. Pak Mukti, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam Pak Muti. Pemkot Pekalongan dan Sukabumi akhirnya mengizinkan penggunaan lapangan Mataram dan juga Merdeka untuk warga Muhammadiyah untuk sholat Id pada hari Jumat nanti. Prosesnya seperti apa sih Pak sampai ini menimbulkan polemik? Ya, saya kira kan itu memang tadi saya sempat mengikuti sekilas dari Pak Kiai Masduki Baidowi bagaimana persoalan ikhtilaf atau perbedaan pendapat itu kadang-kadang disikapi secara berlebihan. Dan mungkin sebagian juga menurut saya Pak Kiai Masduki itu kan ekses karena ada penetapan hari raya oleh pemerintah. Sehingga ada pemahaman bahwa fasilitas-fasilitas publik itu hanya diperbolehkan untuk mereka yang merayakan Idul Fitri sama dengan pemerintah. Tapi saya kira semuanya sudah clear, semua sudah dijelaskan, sehingga ya pembelajaran ini mudah-mudahan menjadi ya satu hal yang mengingatkan kita bersama-sama tentang arti pentingnya komunikasi, arti pentingnya kita ini saling berlapang dada, dan terutama bagi para penyelenggara negara tentu menurut saya harus lebih memahami kembali hak konstitusional warga negara. Karena kewajiban pemerintah sebagai penyelenggara negara itu adalah menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk suatu agama dan untuk beribadah sesuai dengan
agama dan kepercayaannya itu. Ya. Jadi soal penggunaan metode dalam penetapan awal akhir Ramadan itu kan soal ijtihadiyah, dan itu soal yang memang menjadi bagian dari keyakinan umat Islam. Idul Fitri, Idul Adha, dan awal Ramadan itu merupakan wilayah ibadah mahdoh yang menurut saya secara konstitusional negara pemerintah Indonesia sebagai penyelenggara negara yang berdasarkan Pancasila itu menurut saya tidak memiliki otoritas sampai pada tingkat yang bersifat wilayah-wilayah keyakinan atau ibadah mahdoh itu. Tapi saya kira hal ini menurut saya memang menjadi bagian dari pemahaman dan pelajaran kita bersama-sama tentang pentingnya semua pihak ini konsisten untuk menjalankan konstitusi. Baik. Yang kedua, Mbak, saya kira begini, perlu saya luruskan juga bahwa yang sholat Idul Fitri di lapangan itu tidak hanya warga Persyarikatan Muhammadiyah. Banyak juga elemen masyarakat yang melaksanakan sholat Idul Fitri dan juga sholat Idul Adha di lapangan. Nah, dalam konteks di Pekalongan dan Sukabumi itu kan yang mengajukan permohonan itu adalah Persyarikatan Muhammadiyah. Tetapi yang nanti sholat itu tidak hanya warga Persyarikatan Muhammadiyah. Banyak masyarakat dari berbagai elemen juga melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu di lapangan. Kemudian yang kedua, perbedaan dalam penetapan awal akhir Ramadan dan juga Idul Adha itu juga bukan perbedaan antara NU dengan Muhammadiyah atau Muhammadiyah dengan pemerintah. Perbedaan antara mereka yang menggunakan metode hisab hakiki wujudul hilal dan yang menggunakan imkanur ru'yah. Yang menggunakan hisab itu tidak hanya Muhammadiyah. Saya menerima banyak informasi, mungkin Pak Kiai Mas Duki juga tahu ya, banyak kiai-kiai NU juga menggunakan hisab, dan saya menerima banyak informasi beberapa kiai NU di Jawa Timur itu juga menegaskan bahwa Idul Fitri itu menurut perhitungan hisab beliau itu jatuh pada tanggal 21 April 2023. Ini perlu saya tegaskan karena seakan-akan yang menggunakan hisab itu hanya Muhammadiyah dan menggunakan hisab sebagai pedoman penetapan hari raya itu hanya Muhammadiyah saja. Banyak kiai NU, ulama NU terkemuka itu juga menggunakan hisab dan beliau konsisten menggunakan hisab itu sebagai salah satu cara untuk menetapkan awal akhir Ramadan. Dan yang menggunakan imkanur ru'yah juga tidak hanya Nahdlatul Ulama, banyak juga ormas lain dan juga ulama yang juga menggunakan imkanur ru'yah. Jadi jangan dibawa kepada polarisasi head to head antara Muhammadiyah versus NU gitu, atau antara Muhammadiyah versus pemerintah. Ini sama sekali tidak ada kaitan dengan ini. Jangan soal dibawa ke arah ke sana ya. Ijtihadiyah, soal pemilihan metode, dan perbedaan itu sekali lagi adalah perbedaan antara umat Islam yang menggunakan hisab hakiki wujudul hilal sebagai penetapan awal akhir Ramadan dan umat Islam yang menggunakan imkanur ru'yah sebagai metode penetapan awal. Terima kasih atas penegasannya Pak Kiai. Seperti yang kita tahu, Pak Kiai juga sudah mengulasnya bahwa perbedaan Idul Fitri atau awal puasa itu kan sudah sering terjadi. Tapi menurut Pak Kiai Abdul Muti dan juga Pak Kiai Mas Duki, mengapa bisa muncul hal seperti ini? Apakah betul ini persoalan miskomunikasi atau adanya ketidakpahaman? Kami akan mengulasnya lebih jauh pemirsa usai jeda berikut ini. Baik pemirsa, kami kembali lagi melanjutkan perbincangan masih bersama dengan Pak Kiai Mas Duki dan juga Ustadz Abdul Muti. Pak Kiai Mas Duki, terakhir kalau kita mau mengevaluasi supaya setiap tahun tidak muncul seperti ini lagi, tidak ada kegaduhan karena perbedaan pola seperti ini, apa yang harus dievaluasi Pak Kiai Mas Duki? Ya, orang lain ya ini ada semacam joke ya. Orang lain sudah ke bulan, kita masih bicara tanggal bulan, ini kan ya lucu. Tidak sepantasnya, dan mungkin kita merasa malu lah kalau masih berbicara ini. Ini sudah selesai sebenarnya, mestinya sudah selesai. Seperti tadi yang disampaikan Pak Abdul Muti, berbeda itu hal yang biasa gitu. Tapi kalau ada ekses di lapangan kan memang ya manusiawi juga kan. Nah, namanya ekses gitu kan. Nah, perlu ada semacam sosialisasi lebih jauh. Bahwa kemudian kita
negara ya, tadi Pak Abdul Muti bicara soal negara, saya kira memang negara tidak ikut campur dalam persoalan agama lah ya. Dalam hal ini mestinya adalah fasilitasi. Dan selama ini saya kira apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama itu adalah mestinya adalah fasilitasi terhadap umat ya, terhadap umat di dalam bagaimana agar cara beribadahnya itu lebih mudah. Bahwa kemudian ada yang dalam konteks fasilitasi yang diberikan oleh negara itu ada yang ikut dan ada yang tidak ikut, itu soal lain. Dalam hal ini kan Muhammadiyah memang berbeda. Konsep dan paradigma wujudul hilal dengan konsep imkan ru'yah itu dua hal yang berbeda. Lah persoalan ini saya kira tidak akan bisa pernah selesai kalau memang tidak dicoba untuk saling melakukan pendekatan untuk saling merubah antara awal konsep hisab murni atau hisab hakiki yang tadi disampaikan oleh Bapak Abdul Muti dengan konsep ru'yah. Dulu kan kalau sebagian ulama, Nahdlatul Ulama dan yang lain-lain itu kan dia juga murni ru'yah, tapi sekarang sudah mencoba melakukan pendekatan bagaimana kalau imkan ru'yah. Maka konsepnya antara derajat munculnya bulan itu ya tiga derajat misalnya seperti itu. Nah pendekatan seperti ini dicoba tapi belum berhasil. Ya. Saya kira ini ke depan nggak masalah saya kira. Baik. Biasa aja ada perbedaan seperti itu biasa. Jadi nggak usah dibesar-besarkan. Dan ini tidak selayaknya untuk menurut saya tidak selayaknya ini untuk menjadi isu nasional dan selesai sebenarnya di tingkat harusnya sudah selesai ya daerah ya, di tingkat daerah, di tingkat kabupaten. Dalam hal ini kabupaten di Pekalongan dan kabupaten di Sukabumi. Mestinya selesai di situ, tidak sampai menjadi isu nasional seperti ini karena kita ini sudah selesai dan tidak perlu dibicarakan lebih jauh. Terima kasih. Terima kasih Pak Kiai Masduki dan juga Pak Ustadz Mukti. Supaya tidak ada miskomunikasi lah atau perbedaan pandangan lagi, apa sih evaluasinya? Ya kalau menurut saya memang ya penetapan awal akhir Ramadan oleh pemerintah itu perlu ditinjau ulang ya. Karena itu kan kemudian kalau yang menetapkan menteri, maka itu memang kesannya menjadi keputusan politik. Karena itu keputusan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama. Sehingga kadang-kadang memang muncul suasana tidak nyaman dari kalangan masyarakat yang berbeda dengan apa yang diputuskan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, memang ada upaya-upaya untuk bagaimana agar kriteria yang berkaitan dengan kalender umat Islam itu dibicarakan secara lebih serius lagi dan lebih intens lagi. Muhammadiyah dalam keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar itu sudah memutuskan untuk bagaimana agar umat Islam ini berusaha memiliki kalender global. Yang dengan kalender global itu diharapkan terjadi kesepahaman dan kesepakatan di kalangan umat Islam agar penetapan awal akhir Ramadan kemudian Idul Adha itu bisa bersamaan, tidak hanya dalam satu negara tetapi juga di seluruh negeri Muslim. Dan beberapa kali pertemuan sudah diselenggarakan untuk bagaimana ada kalender Islam global itu, tapi memang belum ketemu karena ada beberapa kendala. Kendala pertama soal matlaknya itu diukur dari mana, itu masih menjadi perdebatan yang sangat serius. Kemudian yang kedua adalah yang berkaitan dengan berapa sih sebenarnya bisa dikatakan bulan baru. Nah itu memang juga belum ada kesepakatan. Dan di Indonesia sendiri kan juga sempat berubah ya. Pada masa Pak Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin itu kan 2 derajat. 2 derajat, kemudian elongasinya itu 3,4. Baik. Nah sekarang lebih tinggi lagi. Sekarang itu 3 derajat, elongasinya 6,4. Nah kalau kriteria wujudul hilal itu atau imkanur ru'yah itu adalah
3 derajat dan 6,4, maka kemungkinan terjadinya perbedaan itu akan semakin sering. Baik, Dan oke. ini sudah bisa kita lihat nanti Idul Adha juga kemungkinannya akan berbeda lagi. Baik, Karena oke. posisi hilal di bawah 3 derajat. Nah, ini kalau Oke. memang tidak dicari jalan keluarnya, ini seperti menjadi annual debate gitu, debat tahunan setiap kali terjadi penetapan awal akhir Ramadan, dan seperti menjadi ritual bahwa Ya, kita setiap awal akhir Ramadan ketika ada perbedaan selalu membicarakan hal yang terus berulang. Kalau kata baik anak kalau muda itu begitu. deja vu ini, gitu-gitu aja dan nggak ada Oke. jalan keluarnya. Baik, terima kasih atas catatan Anda Pak Ustadz Abdul Mukti dan juga Pak Kiai Mas Duki. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini. Assalamualaikum.